Betani FM, Holy Family Station yang dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Sudirman 105 Salatiga. Keluarga yang rukun jadikan Indonesia makmur. Shalom mempelai Kristus dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama dengan saya, Mareta Kristiani, penyuluh agama Kristen non-PNS dari Kecamatan Sidomukti dalam program Suluh Suara Penyuluh bekerja sama dengan Radio Betani FM 107.7 dengan Bimas Kristen Kantor Kementerian Kota Salatiga. Pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang kuasa kerukunan keluarga yang nanti kita akan belajar dari Kejadian 7 ayat 1 sampai 7. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu supaya firman Tuhan di pagi hari ini kita bisa menikmati, bisa mendengarkan dan bisa menjalankan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama mempelai Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami juga. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau Tuhan duduk diam di dalam Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan izinkan kami Tuhan untuk mengerti setiap apapun yang menjadi kehendak-Mu. Dan izinkan kami Tuhan untuk menyelaraskan setiap sikap kami, hati kami kepada kehendak-Mu. Dan kiranya Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami, dan bahkan di dalam komunitas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, kita mau belajar tentang kerukunan keluarga yang diambil dari Kejadian 7 ayat 1 sampai 7. Mari kita bersama-sama membukanya dan bersama-sama menyimaknya. Nah, di kejadian ini kita sedang membahas tentang air bah, ya. Akan saya bacakan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku, di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Nah, demikianlah firman Tuhan. Di kitab Kejadian, ya kita tahu mempelai Kristus, Allah itu menciptakan semesta alam, menciptakan segala yang ada begitu indah, dan Dia juga menciptakan manusia, Adan dan Hawa. Dan terlebih lagi ada satu inisiatif dari Allah tersendiri untuk semua manusia, yaitu membentuk yang namanya sebuah lembaga yang pertama. Yaitu kita tahu bahwa lembaga yang pertama adalah keluarga. Salah satu yang ada di dalam kitab Kejadian, kita bisa melihat bahwa di situ tertuliskan, tercatatkan adanya keluarga Nuh. Ya. Ada satu spesial yang mau Tuhan lakukan, yang mau Tuhan tunjukkan kepada kita, untuk kita yang saat ini sedang hidup, ya, sedang bermisi, sedang menjalani kehidupan keluarga kita. Ada satu yang spesial, di mana saat ini mempelai Kristus, mungkin saat ini kita ya ada yang sebagai seorang suami, ada sebagai seorang istri, bahkan ada juga yang memposisikan atau memiliki posisi sebagai seorang anak. Kita
yuk perlu merendahkan hati, membuka hati kita lebar-lebar untuk Tuhan. Mau apa ya kehidupan di dalam keluarga kita? Bukan secara sengaja kalau saat ini kita mendengar ya dan melihat siaran radio ini. Nah, kita mau diajak sama Tuhan. Kenapa sih kok Tuhan menceritakan? Ya, kenapa Tuhan mengisahkan Nuh? Ya, pasti ada sesuatu yang spesial di sini, seperti yang saya katakan di awal. Ada sebuah yang spesial yang Nuh lakukan. Spesialnya apa mempelai Kristus? Spesialnya di dalam keluarga Nuh adalah dia mengerjakan sebuah proyek yang besar. Apa proyeknya? Ya, proyeknya adalah membuat sebuah bahtera. Ya, bukan kapal yang kecil, tetapi sebuah bahtera yang besar. Memuat keluarganya, memuat burung-burung, hewan ternak dan segala macamnya, dan persediaan makanan selama kurang lebih 40 hari lamanya air bah itu turun. Nah, saudara-saudara mempelai Kristus yang terkasih, kita tahu bahwa setiap keluarga dibentuk karena kasih Tuhan dan oleh anugerah Tuhan. Dan kita juga mau percaya, mengamini bahwa setiap keluarga dibentuk. Ada satu proyek yang harus dikerjakan. Ada satu proyek rencana Tuhan untuk di dalam keluarga kita. Untuk keluarga si A, keluarga B, C, dan lainnya. Pasti punya sebuah proyek yang berbeda-beda. Punya rencana Tuhan yang berbeda-beda. Yang dilakukan oleh bukan hanya sepasang suami istri, tetapi dilakukan oleh anak juga, oleh orang-orang di sekitar keluarga kita. Mari Bapak Ibu, mempelai Kristus saudaraku yang terkasih, kita mau belajar dan kita mau pahami bagaimana sih proyek kita. Apakah saat ini proyek keluarga kita berjalan atau sedang belajar untuk merangkak, atau ya keadaan kita sedang mundur dan akhirnya ada satu kesepakatan untuk membangun sendiri-sendiri sebuah proyek yang Tuhan berikan kepada keluarga kita. Mari kita belajar tentang keluarga Nuh yang patut diteladani dalam membangun bahtera. Untuk kita pahami dulu pribadi Nuh itu seperti apa toh, sampai Nuh itu dijadikan sebuah teladan dalam kehidupan keluarga kita. Ayat yang pertama, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Kita juga akan melihat di dalam Kejadian 6 ayat 8-9, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kesimpulannya, Nuh dia seorang yang tampil beda. Dia memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan standarnya Tuhan. Dia berani, ya. Dia berani untuk memutuskan untuk hidup tidak serupa dengan dunia. Apa akibatnya? Ya, saat kita tidak serupa dengan dunia, apa akibatnya? Kita pasti dibenci. Ya, kita pasti disingkirkan, betul sekali, dan kita pasti tidak mengalami sebuah penerimaan di masyarakat. Kita tahu waktu Nuh hidup, ya, di sana mulai terjadi pergeseran, mulai terjadi perkawinan campur, dan mulai di sana setiap manusia berbuat jahat. Tetapi ada satu pribadi Nuh, dia mau hidup bergaul dengan Allah. Nuh dan istrinya pasti mengalami tekanan yang hebat, ya, pasti mengalami tekanan yang luar biasa. Tidak ada penerimaan, ya, di samping kanan kirinya, di tetangganya dicemooh. Kamu sedang buat apa? Buat apa, ya? Buat bahtera ngapain? Kita nggak pernah terjadi banjir yang besar, ngapain? Buat apa? Ini sebuah kegilaan yang kalian kerjakan di dalam keluargamu, ya. Tetapi Nuh dan istrinya, ya, dia mau melakukan yang terbaik, bukan hanya melakukan yang terbaik, tapi ada satu peristiwa juga. Nuh
dan istrinya menopang anak-anaknya. Pasti anak-anak mengalami hal yang sama. Saat orang tuanya dicela, saat orang tuanya mengalami tekanan, pasti waktu itu anak Nuh juga mengalami tekanan yang sama. Mungkin juga dikatain oleh para tetangga, oleh sekitar anak-anak di masa-masa mereka bertumbuh. Dikatain, ngapain keluargamu? Ya, itu berat bagi seorang anak. Berat juga bagi seorang orang tua. Tetapi disinilah ya ada sebuah bukti bahwa anak-anak mereka tumbuh sebagai pria yang baik dan mengambil istri yang mau percaya kepada Allah. Bagaimana dengan kita saat ini sebagai orang tua? Ya, maukah kita mengenalkan Allah, tidak kompromi dengan dosa di sekitar kita? Nuh dan istrinya bisa. Mereka bisa mengajarkan anak-anaknya yang terbaik. Mereka bisa menopang anak-anaknya. Dan anak-anaknya akhirnya menikah dengan orang yang tepat, ya, orang yang pas, orang yang benar. Nah, sekali lagi saya mau tandaskan buat mempelai Kristus. Nuh bisa, kita pun bisa. Ingat, jadilah teladan, maka anak kita akan meneladani kita. Terkadang kita susah ngomong, ya, berbicara kepada anak kita, ya. Kita tahu bahwa saat ini banyak geng, ya, geng-geng anak muda, banyak juga tentang media sosial yang mungkin buat anak-anak kita kurang bagus, kurang berkenan di masa pertumbuhannya. Tapi ingatlah, saat kita banyak berbicara, banyak ngomong, tapi tak ada teladan yang kita berikan, maka anak kita pun tidak akan pernah meneladani kita. Mari buat kita semua mempelai Kristus yang saat ini kita berada di posisi sebagai orang tua, ya. Nuh mengalami masa yang sulit, kita juga mengalami yang sulit, masa-masa yang sulit. Tetapi Nuh bisa dan kita bisa. Karena percayalah bahwa saat kita menjadi teladan, saat kita mau meneladankan sesuatu yang baik kepada anak kita, maka anak kita akan meneladani kita. Bukan hanya perkataan, tetapi lebih baik sebagai tindakan-tindakan kita yang kita berikan kepada anak kita, maka anak kita akan meneladani kita. Di ayat yang kelima, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Di Kejadian 6 ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ya. Nuh adalah salah satu tokoh Alkitab yang memiliki ketaatan totalitas kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan Nuh, bangunlah bahtera. Meskipun Nuh tidak tahu maksudnya Tuhan tuh seperti apa sih? Kenapa harus membuat bahtera? Tetapi dia tidak pernah bertanya-tanya, hitung-hitungan sama Tuhan. Ngapain toh Tuhan? Aku harus membuat bahtera. Ngapain toh Tuhan? Harus dengan ukuran sedemikian, seberapa hasta, harus kayu ini dan itu. Kenapa toh Tuhan? Nuh tidak melakukan itu semua, tetapi Nuh melakukan bagiannya. Dia mau menaati, dia mau melakukan. Dia tetap melakukan tepat sesuai dengan perintah Tuhan. Kita tahu bahwa membangun bahtera bukan hanya dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Seperti kita juga membangun bahtera kehidupan keluarga kita. Bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun, tetapi bertahun-tahun. Dan akhirnya kita melihat bahtera kita, keluarga kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahtera, kalau kita mau melihat-lihat, kita mau mengecek satu persatu dari kitab kita, maka di situ kita bisa menghitung-hitung kira-kira lebih dari 50 tahun. 60 tahun lebih bahtera itu dibangun oleh Nuh, ya, dari menebang kayu, dari memotong, mengukur dan sebagainya. Mereka kerjakan bersama-sama dengan keluarganya. Dan pada akhirnya karena ketaatan Nuh dan keluarganya mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Perlindungannya apa?
dia bebas dari bahtera. Dia dilindungi oleh Tuhan. Dan saat Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita, terkadang mempelai Kristus, kita jujur-jujuran kepada diri kita. Terkadang kita taat, ya. Terkadang kita tidak taat, ya. Padahal, ya, ketaatan itu membuahkan hasil yang baik untuk kita nikmati. Benar ya? Saat kita membangun bahtera, saat kita disuruh Tuhan untuk yuk menerima pasangan kita, menerima kekurangan, kelebihan, membangun pasangan kita, membangun anak-anak kita. Kadang kita merasa, aduh Tuhan, capek aku, ya, capek karena harus membangun. Kapan sih pasanganku mengerti? Kapan sih anakku mengerti tentang keluarga ini? Ya, jangan pernah ya menghakimi orang lain. Jangan pernah berhitung-hitung sama Tuhan. Tetapi saudara-saudara mempelai Kristus yang terkasih, ya, percayalah bahwa saat engkau mengikuti alurnya Tuhan, menikmati prosesnya Tuhan dalam membangun sebuah bahtera kehidupan, Tuhan tahu kapan kita harus bahagia. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, dan Tuhan tahu kapan kita harus bahagia. Jadi buat mempelai Kristus, saat engkau membangun bahtera, Nuh mengalami hal yang demikian beratnya. Dan akhirnya dia mengikuti alurnya, mengikuti prosesnya. Dan dia di akhirnya mengalami sebuah kebahagiaan. Keluarganya selamat dari air bah. Kemudian Nuh dan keluarga memiliki kehidupan yang sama. Karena apa? Karena Nuh sebagai seorang bapak menanamkan nilai-nilai yang terbaik, nilai-nilai bergaul intim dengan Allah dan memiliki standar kehidupan yang baik. Maka di dalam Kejadian 6 ayat 18, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, ya, memiliki standar hidup yang sama, akan lebih mudah dalam mengarungi berjalan bersama-sama kehidupan keluarga kita. Kehidupan Nuh dan keluarga membawa kita kepada suatu kesimpulan dalam membangun sebuah proyek Tuhan. Ya, kita tahu bahwa proyek Tuhan itu ada dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan keluarga masing-masing. Ada satu proyek rencana Tuhan yang tidak akan pernah gagal, ya, tidak akan pernah gagal kalau kita mau mengikuti alurnya. Tapi kalau kita tidak mengikuti alurnya, maka gagal itu pun akan terjadi. Maka dari itu, yuk, saat proyek itu dikerjakan, membutuhkan yang namanya kerukunan, membutuhkan yang namanya saling menerima. Ya, rukun berarti hidup bersama, sepakat, tidak bertengkar, ya, kehidupan damai, bersatu hati dan satu suara. Kerukunan bukanlah sesuatu yang mudah didapatkan. Benar ya, kerukunan itu bukan sesuatu yang mudah didapatkan, tetapi harus melewati banyak proses sampai pada sikap berani mengambil keputusan demi kepentingan banyak orang, ya, demi kepentingan seisi keluarga kita. Komunitas apapun tanpa kerukunan, satu hati, satu suara, tidak akan pernah mencapai tujuan hidup, ya, tidak pernah mencapai tujuan hidup tenang dan damai. Makanya mempelai Kristus yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar kehidupan Nuh sekarang, ya, bahwa Nuh pernah mengalami hal-hal yang berat bersama istrinya, menopang anaknya, menopang istrinya juga, dan akhirnya harus membuat bahtera di dalam tekanan di lingkungan masyarakat, dan akhirnya dia mau mengikuti alur prosesnya. Tidak mungkin ya saat menjalani membuat bahtera, ya, tidak mungkin berjalan mulus, ya. Pasti ada satu hal, beberapa yang mungkin dilakukan kesalahan, satu atau dua atau tiga, tetapi saya yakin dan percaya saat ada satu titik celah di dalam keluarga Nuh,
mungkin ada satu titik celah, mereka pasti akan berusaha menyelesaikan celah tersebut dan pasti akan mencapai, ya, membenahi satu persatu, dan akhirnya kerukunan itu terjadi. Akhirnya bahtera pun terjadi. Proyek Tuhan di dalam keluarganya berhasil. Apa yang dihasilkan melalui kerukunan? Ada dua hal. Yang pertama adalah kalau kita membaca di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, di situ ya tertuliskan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi yang pertama, apa yang dihasilkan saat engkau rukun di dalam keluargamu? Yang dihasilkan adalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya hadir dalam keluarga kita. Ya, saat engkau mau rukun bersama suamimu, bersama istrimu, bersama anak-anakmu, saya yakin dan percaya berkat itu turun. Ya, nggak usah kita mengejar-ngejar berkat, tetapi berkat itu yang mengejar kehidupan kita. Karena kita mau rukun di dalam Tuhan, kita mau melakukan yang terbaik, menjadikan anak-anak kita memiliki standar hidup yang luar biasa, standar yang Tuhan mau, bukan standar yang manusia mau. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara mempelai terkasih, kadang kita menurunkan standar supaya anak-anak kita diterima di dalam pergaulannya. Kita menurunkan standar supaya kita diterima oleh anak-anak kita. Percaya hal itu tidak akan memberikan yang terbaik untuk selamanya. Mungkin saat itu, detik itu kita memiliki hubungan yang baik kepada anak kita karena kita menurunkan standar. Tapi percayalah, saat engkau turunkan, maka anakmu bukan lagi menjadi anak yang luar biasa di dalam Tuhan, anak yang taat kepada Tuhan, tetapi anak yang mau keinginannya sendiri yang terjadi, bukan yang mau Tuhan inginkan, tetapi yang mau keinginannya sendiri yang terjadi. Makanya yuk, percayalah bahwa saat engkau rukun, berkat itu tercurah. Dan yang kedua, dalam keluarga, komunitas, organisasi apapun, ketika kita sepakat, ketika kita mau sepakat rukun satu bersama, percayalah berat saat kesepakatan itu ada, pasti ada kesatuan dan kekuatan. Dan ketika Allah melihat ada kesepakatan, ada kerukunan, Allah akan mengabulkan permintaan yang dipanjatkan kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, baik mempelai Kristus, kesepakatan itu terjadi juga karena ada kerukunan dan saling menerima. Buat kita semua mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan sedang melakukan proyek di dalam keluargamu. Nuh, proyeknya adalah menyiapkan bahtera, dan kita ya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga-keluarga kecil, Tuhan titipkan satu proyek di dalam keluargamu. Lakukan proyek bersama suami, bersama istri, dan bersama anak-anakmu. Dan percayalah, saat engkau mengikuti alurnya, walaupun rasanya berat harus mengampuni, walaupun berat rasanya harus menerima kekurangan, tapi percayalah saat engkau menerima mereka seperti Tuhan menerima kita yang tidak layak akhirnya dilayakkan. Dan ingat mempelai Kristus, jangan fokuskan kepada kekurangan pasangan, jangan fokuskan
kekurangan anak kita, tetapi fokuskan bahwa dengan kekurangan mereka, Tuhan mau memberkati mereka. Dengan kekurangan kita di dalam keluarga masing-masing, Tuhan ingin menampilkan bahwa Tuhan satu-satunya pemimpin, satu-satunya kepala rumah tangga yang membuat kita menuju keluarga yang bahagia. Mari saudara mempelai Kristus yang terkasih, mungkin saat ini kita sedang berada di dalam keadaan yang tidak baik. Mungkin saat ini kita sedang bertengkar dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Stop untuk selalu menghakimi. Stop untuk meminta sebuah kekurangan-kekurangan, menuntut kamu kurangnya ini, aku harusnya mendapatkan seperti ini. Stop, ya, stop, berhenti. Kita fokus, kita kembali kepada jalannya Tuhan. Ingat, saat kita tidak fokus, celah akan masuk dalam keluarga kita. Dan semakin kita memfokuskan kepada permasalahan, semakin kita memfokuskan kepada kekurangan pasangan kita, anak kita, percayalah, ya, iblis itu tepuk tangan, ya, mereka bahagia karena kita berhasil, ya, untuk dirusak, berhasil untuk tidak fokus kepada satu tujuan, yaitu mewujudkan rencana proyeknya Tuhan di dalam keluarga kita. Mari kita serahkan proyek kita. Mari kita serahkan proyeknya Tuhan dalam keluarga kita. Seperti apa yang Tuhan mau dalam keluargaku, dalam keluarga Anda, dalam keluarga kita semua. Percayalah bahwa saat kita mau rukun, saat kita mau memberi yang terbaik buat pasangan kita, untuk fokus, ya, berjalan bersama-sama, karena kita tahu bahwa suami istri itu adalah kawan seperjuangan, teman seperjuangan untuk menyelesaikan misi visinya Tuhan dalam keluarga kita. Yuk, buat teman-teman semuanya, kita fokus sama Tuhan, kita mau izinkan Tuhan untuk menjadi kepala di dalam keluarga kita, agar semua kerukunan itu terjadi dan akhirnya berkat itu dicurahkan. Permintaan apapun yang kita minta di dalam nama Tuhan, dan pasti Tuhan akan berikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita dan waktunya. Mari kita berdoa bersama-sama mempelai Kristus. Kita mau serahkan proyek Tuhan dalam keluarga kita. Kita mau Tuhan yang membentuk kita. Kita mau Tuhan yang menyiapkan hati kita dan mengerti betapa besarnya, betapa hebatnya Tuhan yang pastinya akan mempersatukan kita, menyiapkan kita di sebuah program yang besar, di rencana Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya saat kami mendengar firman-Mu, Engkau berkata di setiap masing-masing pendengar setia, di masing-masing hati mereka Tuhan. Kalau dulu Nuh pernah mengalami kejadian yang luar biasa dan Tuhan memberikan rencana proyek yang besar untuk keluarga Nuh, kami percaya dan amini bahwa Engkau juga memberikan proyek yang besar di dalam kami Tuhan, di dalam keluarga kami. Kami mau Tuhan bersepakat, kami mau Tuhan untuk rukun, untuk saling menerima satu dengan yang lain, menerima kekurangan istri suami kami, menerima kekurangan anak-anak kami. Kami percaya Tuhan, saat kami mengangkat tangan, saat kami mau berserah setiap apapun kekurangan-kekurangan kami, Tuhan yang akan memberikan kekurangan itu menjadi kekuatan buat kami untuk bertumbuh, menjadi kekuatan untuk kami berpegang dan bergantung kepada Tuhan yang memampukan kami untuk kami melakukan proyek-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan berserah pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau berserah, menyatukan hati kami sepasang suami istri, menyatukan hati kami bersama dengan anak-anak kami untuk mengenal, mengerti, memahami apa yang menjadi proyek-Mu Tuhan, dan menjalaninya dengan sebuah kesetiaan, dengan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, yakin, dan mengamini bahwa saat ini juga Tuhan memberikan proyek-proyek, dan kami mau Tuhan, Engkau saja yang bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan Kota Salatiga. Engkau tuntun setiap anggota-anggota DPR, ketua DPR, wali kota, semua jajarannya, bahkan RT, RW semua Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan berlimpah-limpah kasih-Mu. Engkau memberikan mereka dengan rasa takut akan Engkau, dan memberikan yang terbaik untuk Kota Salatiga, memuliakan nama Tuhan. Dan semakin hari kota ini semakin menjadi kota yang luar biasa di dalam Engkau. Bukan hanya toleransi saja Tuhan, tetapi kasih saling mengasihi, kemakmuran terjadi di Kota Salatiga Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk radio ini Tuhan. Engkau lancarkan, Engkau memperluas radio ini Tuhan, sehingga kerajaan-Mu hadir. Kerajaan-Mu semakin hadir di Kota Salatiga, di radio ini, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan, semakin banyak jiwa-jiwa yang akan mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati semua kota-kota di sekitar kami, negara ini, dan biarlah negara ini makmur, rukun, damai, sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu, kami menikmati firman-Mu, dan ucapan syukur-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih mempelai Kristus. Kita sudah di penghujung acara program Suluh, dan untuk itu saya selalu mengingatkan buat kita semua, buat mempelai Kristus, ingat 5M, karena kita masih di posisi pandemi ya. Ingat 5M, yang pertama memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak kita, mengurangi kerumunan ya, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan satu lagi, tetap berdoa, tetap bersemangat, karena percaya saat engkau berdoa, bersukacita, berbahagia, maka semua sakit kita akan terobati. Tiba saatnya kita menutup acara kita, program Suluh, dan kita akan kembali di program Suluh minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati.